Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Terambil dari Amsal pasal 15 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita bersatu di dalam doa. Upacara penaikan bendera Senin 26 September 2022. Siap untuk dilaksanakan. Dilanjutkan. Lanjutkan. 2. Pembina upacara memasuki lapangan upacara dan barisan disiapkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Dekat, gerak. Awal, upacara penaikan bendera Senin 26 September 2022. Siap untuk dilaksanakan. Dilanjutkan. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua. Peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kecerdasan, keterampilan, dan cinta tanah air. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang PKS Kesiswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta pegawai tata usaha yang telah hadir pada kesempatan ini, dan terlebih-lebih yang saya sayangi siswa-siswi kami dari kelas 10 sampai kelas 12 yang telah hadir pada saat ini. Sebelumnya saya sampaikan beberapa amanat pada pagi hari ini. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Ya ahomu. Ya ahomu. Baik, terima kasih. Ucapkan syukur atas kasih anugerah Tuhan yang telah kita terima, sehingga pada kesempatan ini, pada pagi yang indah ini, kita diberi kesempatan untuk mengikuti upacara, dan itu semua bukan karena kekuatan dan hebatnya kita, melainkan hanya karena kasih karunia kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua. Seorang pelajar. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua, dan ketiga, tanggung jawab sebagai seorang hamba. Nah, tanggung jawab sebagai seorang pelajar, tentu anak-anak kami tahu dan sering-sering disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tanggung jawab kalian mematuhi segala peraturan yang berlaku di Serabi. Apakah kita sebagai seorang pelajar sudahkah melakukan tanggung jawab kita itu? Banyak saya lihat tidak bisa mengurus diri sendiri, tapi mengurus diri temannya. Dan juga dari hal-hal yang kecil itu, dari peraturan yang sudah ditetapkan itu, banyak yang tidak mengindahkan dan tidak semua. Dan mudah-mudahan dengan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, pada pagi hari ini marilah kita dimulai pada pribadi kita masing-masing.
tanggung jawab kepada orang tua. Nah, jangan juga Anda berpikir bahwa kalian tidak mempunyai tanggung jawab kepada orang tua Anda. Orang tua Anda menyekolahkan kalian untuk menuntut ilmu, untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Itu tanggung jawab orang tua kepada Anda. Dan ada juga tanggung jawab kalian terhadap orang tua. Yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba. Mungkin kita semua yang berada di sini wajib juga kita mengucap syukur ya, atas apa berkat-berkat yang sudah kita terima. Selama 6 hari kita melaksanakan kegiatan kita, dan pada hari ketujuhnya untuk pergi ke gereja, kita semua umat beragama juga wajib untuk datang ke gereja, untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih atas apa yang telah kita terima. Tanggung jawab, tentu kalian sudah mendengarkan semua, bahwa tanggung jawab itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan dan yang telah kita pilih dan kita lakukan, yang terutama di dalam pribadi kita masing-masing. Tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, tanggung jawab kalian kepada orang tua, dan tanggung jawab kalian sebagai seorang hamba untuk mengucap syukur. Nah, akhir kata dari amanat saya pada pagi hari ini, marilah kita semua, dari apa tanggung jawab yang telah saya sampaikan tadi, mari kita lakukan di dalam keluarga, di sekolah, pada Bapak Ibu guru, masyarakat, dan terlebih-lebih kepada nusa dan bangsa. Demikianlah arahan saya pada pagi hari ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Yahoo!